Hola Gaiski, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perbedaan antara virus, bakteri, dan jamur. Perbedaan antara bakteri, jamur, dan virus dapat dijelaskan berdasarkan beberapa aspek utama. Yang pertama yaitu struktur sel, di mana bakteri adalah organisme prokariotik yang tidak memiliki inti sel. Yang kedua, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki inti sel sejati. Kemudian virus di sisi lain bersifat aseluler, artinya tidak memiliki struktur sel sama sekali. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan atau lipopolisakarida. Dinding sel jamur tersusun dari kitin dan glukan. Kemudian virus tidak memiliki dinding sel, melainkan dilindungi oleh lapisan protein yang disebut kapsid. Yang ketiga, ukuran dari bakteri memiliki ukuran sekitar 0,5 sampai 1 mikron dalam diameter dan panjangnya 1 sampai 20 mikron. Kemudian jamur lebih besar dengan ukuran sel eukariotik sekitar 20 sampai 40 mikron. Kemudian virus jauh lebih kecil dengan ukuran antara 16 sampai 300 nm sehingga tidak dapat diamati dengan mikroskop cahaya biasa. Keempat itu materi genetik. Bakteri memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut plasmid. Yang kedua, jamur memiliki DNA dalam inti selnya. Kemudian virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, tetapi tidak keduanya. Kelima, alat gerak. Bakteri memiliki flagela sebagai alat gerak, kemudian jamur tidak memiliki alat gerak. Virus juga tidak memiliki alat gerak dan hanya berpindah melalui perantara seperti udara, air, atau organisme lain. Yang keenam, reproduksi. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner atau binary fission. Kemudian jamur dapat bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi dan pembentukan tunas. Kemudian masuk kepada virus. Virus tidak dapat berkembang biak sendiri, melainkan harus menggunakan sel inang untuk melakukan replikasi. Yang ketujuh itu metabolisme. Bakteri mampu melakukan metabolisme sendiri, baik sebagai autotrof maupun heterotrof. Jamur juga bersifat heterotrof dan memperoleh makanan dari bahan organik yang telah mati atau saprofit. Yang berikutnya itu virus tidak memiliki metabolisme sendiri dan bergantung sepenuhnya pada sel inang untuk bertahan hidup. Yang kedelapan itu ketahanan lingkungan. Bakteri dapat membentuk endospora untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Yang berikutnya itu jamur membentuk spora untuk penyebaran dan kelangsungan hidupnya. Kemudian virus hanya bisa bertahan dalam lingkungan tertentu dan umumnya mati di luar sel inang. Yang kesembilan itu sensitivitas terhadap antibiotik. Bakteri itu peka terhadap antibiotik. Jamur tidak sensitif terhadap antibiotik, tetapi dapat dibasmi dengan anti jamur. Virus juga tidak terpengaruh dengan hanya dapat dikendalikan dengan vaksin atau antivirus. Yang ke-10 itu keunikan. Bakteri hidup itu secara mandiri dan dapat berkoloni. Namun jamur membentuk hifa yang bercabang menjadi miselium. Virus adalah patogen obligat yang hanya dapat berkembang biak dengan masuk ke dalam sel-sel inang. Kemudian yang ke-11 itu komposisi sitoplasma. Bakteri memiliki sitoplasma, tempat berlangsungnya beraktivitas metabolisme. Jamur juga memiliki sitoplasma dengan organel yang lebih kompleks. Kemudian virus itu tidak memiliki sitoplasma sehingga tidak dapat melakukan aktivitas metabolisme secara mandiri. Yang ke-12 itu organisasi seluler.
Bakteri adalah organisme uniseluler yang hidup berkoloni. Kemudian jamur bisa bersifat uniseluler seperti kamir atau multiseluler seperti kapang. Kemudian virus. Virus bukan organisme seluler dan hanya berupa partikel infektif. 13 itu sistem membran. Sistem membran internal. Jamur memiliki sistem membran internal yang kompleks, termasuk retikulum, endoplasma, dan aparatus Golgi. Kemudian itu bakteri. Bakteri tidak memiliki sistem ini karena merupakan prokariot. Dan virus sama sekali tidak memiliki membran internal. Ya, yang berikut itu 14. Kandungan klorofil. Bakteri umumnya tidak memiliki klorofil, meskipun beberapa bakteri fotosintetik dapat mengandung pigmen lain seperti bakterioklorofil. Kemudian jamur. Jamur sepenuhnya tidak memiliki klorofil. Dan virus tidak terlibat dalam proses fotosintesis sama sekali. Kemudian 15, habitat dan cara hidup. Bakteri dapat ditemukan di hampir semua lingkungan termasuk tanah, air, dan tubuh makhluk hidup. Kemudian jamur. Jamur banyak ditemukan di tempat lembab atau pada bahan organik yang membusuk. Kemudian itu virus. Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. Yang ke-16 itu cara mendapatkan nutrisi. Bakteri dapat bersifat autotrof atau mampu membuat makanannya sendiri, atau heterotrof, bergantung pada sumber makanan eksternal. Dan jamur itu bersifat heterotrof dan memperoleh nutrisi dengan cara menyerap zat organik dari lingkungan. Kemudian virus. Virus tidak membutuhkan nutrisi karena tidak melakukan metabolisme. Yang ke-17 itu peran dalam ekosistem. Bakteri memiliki peran penting sebagai dekomposer atau pengikat nitrogen atau patogen. Jamur juga berperan dalam dekomposisi dan bersimbiosis dengan organisme lain. Virus itu umumnya bertindak sebagai patogen yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Yang ke-18 itu struktur tambahan. Beberapa bakteri memiliki kapsul untuk perlindungan tambahan. Dan jamur itu memiliki dinding sel yang kokoh dari kitin. Dan kemudian virus memiliki kapsid protein yang melindungi materi genetiknya, dan beberapa memiliki selubung lipid tambahan. Yang ke-19 itu cara penyebaran. Bakteri dapat menyebar melalui udara, air, tanah, atau kontak langsung. Namun jamur menyebar melalui spora yang terbawa dari angin atau air. Dan virus itu menyebar melalui kontak langsung, cairan tubuh, udara, atau vektor seperti serangga. Yang ke-20 itu contoh organismenya. Contoh bakteri meliputi Escherichia coli dan Streptococcus pneumonia. Kemudian contoh jamur adalah Saccharomyces cerevisiae atau ragi, dan Aspergillus atau kapang. Contoh virus termasuk virus influenza dan virus SARS atau COVID-19. Baik, itu saja penyampaian dari saya untuk 20 perbedaan antara virus, jamur, dan bakteri. Terima kasih.